Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Artificial Intelligence. Saya Anika Risya Purwanti dari Prodi Akuntansi dan rekan saya Amelia Nur Arohma dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul Kecerdasan Buatan Aplikasi Parki. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Amel. Kak Amel dipersilahkan. A. Latar belakang. Berbicara soal sistem perkiraan tentu tidak menjadi hal yang asing lagi bagaimana sistem yang terlihat sederhana ini sebenarnya sangat diperlukan oleh pusat-pusat keramaian seperti hal yang juga di salah satu serta kuliner yang cukup besar di daerah Harapan Indah, Bekasi, sebuah tempat yang setiap harinya dikunjungi oleh customer maupun karyawan restoran di tempat tersebut. Dahulu pada instruksi Sentara Kuliner yang tugasnya mengecek STNK saat kendaraan keluar sebagai pembuktian bahwa yang mengeluarkan kendaraan tersebut adalah pemiliknya. Resikonya terkadang proses parker menjadi sangat lama dan menjenuhkan. Permasalahan lainnya, jika menggunakan sistem pengecekan STNK, maka akan memakan waktu yang cukup lama sehingga pada jam-jam tertentu, terutama pada jam rush hour, pasti terdapat kemacetan berkendara di pintu keluar parkir, dan jika pengguna lahan parkir tidak membawa STNK, maka akan membutuhkan proses keluar kendaraan yang lebih lama lagi dan membuat pengguna tahan parkir merasa tidak nyaman. Apa yang membedakan Parkel dengan aplikasi sejenisnya? 1. Pembayaran di Parkel menyesuaikan dengan pembayaran digital yang dimiliki pengguna, jadi kalian tidak perlu repot-repot membuat atau mendaftarkan pembayaran digital baru. Hanya dengan satu nomor, seluruh pembayaran digital kalian terintegrasi secara otomatis. 2. Parkel menawarkan beberapa macam promosi dan potongan harga menarik. Jika pengeluaran kalian akan semakin hemat dengan menggunakan Parkel. Yang ketiga, ada Parkel yang tersedia di lokasi-lokasi Parkel favorit Anda tersebut di Jakarta. Fitur apa saja sih yang ada di Parkel? 1. Scan tiket tanpa harus mengeluarkan dompet, kalian dapat membayar parkir dengan seutuhnya jari saja. 2. Referensi atau booking. Dengan Parkel, kalian dapat memudahkan booking tempat parkir di lokasi favorit Anda atau coming soon. B. Langkah-langkah penggunaan aplikasi Parkel. 1. Download aplikasi Parkel di Google Play Store. Masuk ke Google Play Store ataupun App Store, lalu ketik Parkel, maka akan muncul aplikasi Parkel tersebut. Kita bisa download terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Yang kedua, ada daftar dan masuk ke main menu. Pilih digital wallet yang Anda inginkan. Di layar awal dan bagian atas akan ada tulisan sign in untuk memulai aplikasi. Lalu kita akan sign in dan memasukkan nomor telepon. Setelah itu kita akan diarahkan untuk menghubungkan aplikasi Parkel terhadap dompet digital yang kita punya atau terdaftar pada nomor yang sama. Yang keempat, ada scan tiket. Untuk melakukan pembayaran, kita harus pay. Kita akan ditampilkan pada scan barcode seperti gambar di atas. Setelah itu, scan barcode yang terdapat pada tiket parkir. Setelah itu, lakukan pembayaran. Yang keempat, bayar dan transaksi selesai. Makin hari teknologi makin meningkat dan semakin membaik. Dengan menggunakan aplikasi Parkel, ini lebih memudahkan customer ataupun karyawan saat membayar parkir. Karena sebelum adanya Parkel, sering terjadi macet serta kendala di gerbang keluar parkir, seperti misalnya saat jam makan siang dan jam pulang kerja, ataupun di saat weekend dan tanggal merah. Selalu terjadi antrian yang begitu panjang sehingga membuat buang waktu untuk keluar tahan lama parkir. C. Manfaat penggunaan aplikasi Parkel.
pembayaran yang lebih mudah. Yang kedua, mengurangi kemacetan di area pintu keluar. Yang ketiga, pembayaran bisa menggunakan dompet digital ataupun. Yang keempat, tidak adanya lagi modus dari pengelolaan parkir. Dan yang terakhir, memudahkan pekerjaan pengelolaan. Udah, Kak? Selanjutnya ada kajian teori. PT Central Park Citra Corpora mengenalkan sebuah aplikasi yang diberi nama Parki. Sesuai namanya, Parki adalah aplikasi khusus untuk membayar parkir dengan cara non-tunai lewat aplikasi digital. Penerapannya mirip dengan mekanisme pembayaran pada layanan ojek online. Aplikasi Parki dapat menjadi solusi bahwa teknologi bisa diterapkan tanpa harus mengesampingkan keberadaan petugas parkir. Dengan cara ini, petugas parkir bisa terus diberdayakan, namun tetap dapat menekan kebocoran transaksi parkir, sehingga potensi pendapatan daerah bisa terus tumbuh. Parkir menggandeng sejumlah e-wallet atau kartu uang elektronik, seperti Tikes, GoPay, Dana, OVO, Link Aja, serta Shopee Pay. Parkir saat ini hanya untuk keperluan bayar parkir, namun ke depannya bisa untuk booking parkir, valet, promosi, dan lain sebagainya. Keunggulan Parki, konsumen bisa menikmati promo sesuai dengan e-wallet yang mereka miliki. Contoh, GoPay sedang menggelar promo cashback 50% untuk pembayaran parkir pada saat weekend. Untuk e-wallet terbuka untuk semua konsumen yang sudah menginstal di smartphone-nya. Adapun beberapa orang ahli terkait aplikasi Parki. Yang pertama ada Charles Richard Untomo, yaitu CEO dan Presiden Direktur Center Park dan IPM. Direktur berpengalaman dengan sejarah yang ditunjukkan bekerja di industri layanan fasilitas, terampil dalam proses bisnis, penyelarasan bisnis, perencanaan bisnis, kemitraan strategis, dan strategis TI. Profesional pengembangan bisnis yang kuat lulus dari pendidikan eksekutif atau Stanford Graduate School of Business. Yang kedua ada Muhammad Adityo Putra, yaitu IT Support di PT Inovasi Anak Indonesia, lulusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma pada tahun 2020. Dia juga seorang asisten laboratorium di Universitas Gunadarma. Perannya sebagai seorang asisten adalah mengajar serta menilai pada saat praktikum berlangsung. Ia mempunyai kepribadian seorang yang ulet dan tidak suka menunda-nunda. Selain itu, ia bisa bekerja sendiri ataupun bekerja dalam tim. Yang ketiga ada Natalie Jong, yaitu produk manajer di PT Inovasi Anak Indonesia. Dan yang keempat ada Aditya Nugraha, yaitu IT support. Nah, hasil diskusi dari kita yaitu dinamika permasalahan parkir terus bergulir dengan masalah yang datang silih berganti. Mulai dari jumlah kendaraan yang meningkat pesat dan lahan parkir yang terbatas. Hingga yang terbaru adalah menjamurnya parkir liar para ojek dan taksi online di pinggir jalan. Beragam solusi pun coba dilakukan pemerintah dengan membagi zona parkir beragam tarif, sehingga tindakan tegas bagi para pelanggar parkir di jalanan mulai dari cabut pentil, derek, bahkan angkut kendaraan oleh Dinas Perhubungan setempat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efisiensi dalam masalah keluar area parkir. Ketika saat keluar area parkir macet, saat itu juga adanya parkir liar di pinggir jalan oleh ojek online. Karena jika ojek online tersebut masuk ke area parkir, lalu saat keluar pun dia harus memakan banyak waktu di pintu keluar. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan adanya aplikasi Parki, maka sangat mempermudah untuk membayar parkir tanpa harus lama mengantri. Kedua, mengurangi kemacetan saat keluar parkiran. Yang ketiga, aplikasi ini mengajarkan manusia ke era digital yang lebih canggih. Keempat, harus adanya pembaharuan sistem agar lebih baik lagi untuk digunakan. Yang kelima, aplikasi sangat mempermudah karyawan untuk bekerja.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.